Selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi. Nah, jadi konsep-konsep ini itu apa sih sebenarnya di dalam keilmuan atau di dalam geografi itu. Jadi 10 konsep ini dia adalah konsep-konsep yang sering digunakan atau pasti digunakan dalam mengkaji fenomena kegeografian gitu ya, baik fisik, baik sosial maupun segala fenomena yang ada di muka bumi gitu yang dikaji dalam geografi, itu semua pasti akan berkaitan dengan 10 konsep ini dan menjadi dasar gitu ya bagaimana cara pandang geografi terhadap fenomena-fenomena tersebut gitu. Nah, dalam 10 konsep geografi ini ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi areal dan keterkaitan ruang. Nah, yang pertama itu adalah konsep lokasi. Apa sih itu konsep lokasi? Jadi lokasi itu yang berhubungan dengan tempat ya, tempat di mana lokasinya gitu ya, si fenomena geografi itu terjadi. Jadi konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah ya, lokasi absolut itu lokasi yang sudah pasti nih, sudah pasti tidak akan berubah, sudah pasti terukur dengan pasti gitu ya, dengan sistem koordinat. Misalkan lokasi Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, lalu 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya ya. Jadi lokasi absolut itu adalah lokasi yang ditunjukkan dengan koordinat gitu. Nah, bagaimana lokasi relatif? Nah, kalau yang relatif itu tempat dilihat dari daerah lain yang ada di sekitarnya. Contohnya ya, misalkan Indonesia itu berada di benua antara Asia dan Australia dan Pasifik dan juga Samudra Hindia gitu. Tapi misalkan orang Australia, kalau misalkan sudut pandangnya kita ada di Australia, berarti Indonesia itu ada di sebelah utara Australia loh. Indonesia itu ada di barat lautnya Australia loh. Jadi kalau konsep relatif ini dia tergantung dari mana sudut pandangnya gitu. Jadi tidak mutlak gitu ya. Kalau yang absolut itu mutlak, sudah pasti mau dilihat dari manapun dia posisi koordinatnya di situ. Tapi kalau misalkan konsep relatif, dia berbeda tergantung sudut pandangnya. Nah, ini juga selanjutnya adalah konsep jarak. Jarak itu adalah yang menghubungkan dua lokasi atau objek ya, dapat dihitung panjang maupun waktunya gitu. Jarak juga ada dua konsepnya, yaitu jarak relatif dan juga jarak absolut. Nah, ini adalah salah satu contoh jarak relatif nih ya. Jarak relatif itu adalah ditunjukkan dengan satuan waktu, misalkan ya. Bandung ke Jakarta itu sekitar 2 jam 57 menit. Itu adalah jarak relatif. Jadi tidak pasti ya, mau berangkatnya pagi itu kan pasti lebih cepat karena tidak macet. Tapi kalau misalnya berangkatnya siang atau jam pulang kantor, itu pasti macet dan akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, itu disebut dengan jarak relatif. Sedangkan untuk jarak absolut itu jarak yang sudah pasti nih, dari titik Bandung ke titik Jakarta itu sekitar 118 km. Itu sudah pasti ya, ditarik garis lurus itu sekitar 118 km dan sudah pasti gitu ya, mau bagaimanapun pengukurannya dia sudah pasti jaraknya segitu. Berbeda dengan jarak relatif, kalau kita naik kereta api kita bisa 3 jam, kalau kita naik pesawat kita bisa 30 menit, bahkan nanti kalau misalkan ada kereta cepat kita bahkan digadang-gadang bisa 45 menit atau sampai 30 menit untuk dari Bandung ke Jakarta. Nah, itu adalah contoh dari jarak relatif. Nah, yang selanjutnya adalah konsep morfologi. Ini berhubungan dengan kondisi di permukaan bumi ya, dari lembah, sungai, lalu wilayah pesisir, wilayah pegunungan atau puncak. Itu adalah konsep morfologi gitu. Yang selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Jadi dari namanya saja konsep keterjangkauan. Jadi bagaimana aksesibilitas kita dalam mengakses atau menuju suatu tempat gitu ya. Jadi konsep keterjangkauan ini berhubungan dengan fasilitas yang ada di suatu tempat gitu. Nah, contohnya itu seperti ini adalah kondisi jalan di Jakarta gitu ya. Bagus jalannya, itu aksesibilitas masyarakat juga jadi mudah. Sedangkan di wilayah pedalaman Kalimantan itu rusak banget nih jalannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konsep keterjangkauan. Jadi kalau keterjangkauan itu kata kuncinya itu adalah fasilitas gitu.
Yang selanjutnya adalah konsep pola. Jadi pola itu adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena. Contohnya itu misalkan ini pemukiman yang ada di sekitar jalan itu pasti akan mengikuti kondisi jalannya yang ada di tempat tersebut gitu. Contohnya yang di sebelah kiri, di sini ada jalan lurus. Nah, berarti si pemukiman ini juga akan mengikuti jalan lurus. Begitupun contohnya kalau misalkan pemukiman yang ada di sekitar sungai itu juga mereka akan mengikuti pola aliran sungai. Nah, ini adalah aglomerasi. Kalau aglomerasi itu adalah pengelompokan. Jadi suatu gejala di permukaan bumi berupa pengelompokan gitu. Contohnya seperti pengelompokan kawasan industri, misalkan industri pabrik-pabrik itu banyak kan di Karawang. Nah, itu adalah salah satu aglomerasi. Nah, lalu kawasan lumbung padi di Jawa Barat itu seperti di Kabupaten Cianjur, lalu Kabupaten Indramayu, wilayah yang dataran rendah gitu ya. Itu adalah juga salah satu contoh dari aglomerasi atau pengelompokan. Nah, ini adalah konsep nilai kegunaan. Jadi jikalau sebuah lokasi atau sebuah tempat di permukaan bumi, dia itu akan bermanfaat dan memiliki nilai guna tersendiri bagi kalangan kelompok sosial gitu ya. Contohnya, wilayah pantai itu sangat berguna untuk profesi nelayan gitu karena mereka mencari mata pencahariannya di laut. Sedangkan untuk petani mungkin wilayah pantai itu dia agak kurang bisa dimanfaatkan karena kondisi tanahnya kurang subur. Misalkan petani itu lebih bisa memanfaatkan tanah yang ada di kawasan pegunungan seperti itu ya. Jadi itu pembedanya gitu. Jadi wilayah pantai itu akan bermanfaat, nilai kegunaannya itu bagi nelayan. Sedangkan wilayah pegunungan itu akan lebih bermanfaat, nilai kegunaannya itu bagi petani. Seperti itu contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Jadi ini adalah ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya dari desa itu kan memasok bahan pangan seperti sayuran, padi, lalu bahan-bahan lainnya lalu dikirim ke kota gitu. Dan dari kota pun dia mengirimkan produk jadi atau barang-barang yang sudah jadi ke desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di desa. Contohnya seperti di Lembang, itu kan Lembang itu adalah salah satu sentral penghasil sayur gitu ya. Nah, dikirimlah tuh dari Lembang itu ke kawasan Bandung Kota, ke Cimahi gitu. Itu untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu. Nah, diferensi area ini adalah membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara suatu wilayah dan lain. Tiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya, misalkan orang-orang yang hidup di 4 musim gitu ya, yang memiliki musimnya ada 4, itu mereka memiliki referensi penyesuaian berpakaian masing-masing. Misalkan saat musim dingin mereka akan menggunakan coat atau menggunakan jaket yang tebal. Tapi saat musim panas mereka lebih suka menggunakan baju-baju yang longgar seperti itu. Begitupun kita sebagai negara tropis, kita juga kan tidak suka menggunakan pakaian yang tebal karena di Indonesia itu panas gitu ya, berbeda dengan di negara-negara Eropa atau di negara lain yang memiliki 4 musim seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya yang terakhir itu adalah keterkaitan ruang. Jadi kalau keterkaitan ruang itu adanya sebuah fenomena yang disebabkan oleh wilayah lain di luar wilayah yang terjadi fenomena tersebut gitu. Jadi misalkan di Jakarta itu sering banjir karena di daerah Bogornya hujan. Jadi meskipun di Jakarta itu tidak hujan tapi di Bogor hujan, tapi Jakarta bisa berpotensi banjir gitu karena ada di hilir sungai gitu ya. Jadi keterkaitan ruang ini juga menjadi salah satu konsep yang penting untuk mengkaji fenomena geografi. Nah, ini adalah rangkuman dari pembahasan saya sekarang. Jadi ada 10. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, geomorfologi, aglomerasi, perbedaan wilayah, nilai kegunaan, interaksi, dan keterkaitan ruang. Jadi 10 konsep ini selalu ada di ujian, selalu ada di SBMPTN, selalu ada untuk mata pelajaran geografi. Jadi jangan lupa untuk mencatat pengertian ataupun penjelasan saya dan juga contohnya ya. Jadi kalian harus bisa menerapkan atau mencari contoh lain dari konsep-konsep ini gitu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar.